Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari yang berbahagia kali ini, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Ian, Iradatillah, saya sendiri Rizky Ramadan, dan Ridha Romatul Ummah akan mempresentasikan materi kami yaitu politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Lanjut. Adapun topik hari ini sebagian besar dibagi menjadi 4 pembahasan utama, yaitu yang pertama politik dalam perspektif Islam, yang kedua adalah variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara, yang ketiga adalah institusi kali Islam, yang keempat adalah cinta tanah air menurut. Yang pertama adalah politik dalam perspektif Islam. Politik Islam dikenal juga dengan istilah siyasah syariah. Definisi ini menurut Abdul Wahab Khalfa adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat. Kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan nas dan hanya merujuk pada pendapat para imam. 2. Variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Variasi ini dibagi menjadi dua, yaitu tipologi relasi agama dan negara, juga pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Tipologi masyarakat Muslim Indonesia. Yang pertama adalah national oriented, yaitu umat Islam yang menganggap bahwa tidak boleh ada ideologi selain Pancasila di Indonesia. Mereka juga berpandangan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dalam bermasyarakat harus memperhatikan norma dan adat yang berlaku. Yang kedua adalah tentang umat Islam yang berpendapat bahwa agama dan negara bisa saling melengkapi. Mereka berpendapat bahwa Islam adalah agama yang cinta damai dan inklusif. Namun di sisi lain mereka juga mendukung penerapan perda syariah diterapkan di Indonesia. Yang ketiga pendapat tentang umat Islam yang memiliki kecenderungan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Mereka berpendapat seharusnya seorang pemimpin dari berbagai tingkatan harus dari kalangan Islam. Bahkan mereka menolerir penggunaan kekerasan dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian yaitu terdapat institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Khilafah merupakan sistem pemerintahan Islam yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW, yang mana pemimpinnya disebut sebagai khalifah. Dalam pemilihan Islam tidak terdapat aturan yang baku, akan tetapi prosedur yang dilakukan itu tetap ada. Next. Kemudian terdapat 3 pendapat mengenai status hukum dalam pemilihan umum. Yang pertama yaitu kelompok yang mengharamkan, yang kedua yaitu kelompok yang memperbolehkan dikarenakan perwakilan, yang ketiga yaitu kelompok yang memperbolehkan karena proses pengangkatan terdapat beberapa cara. Kemudian terdapat cinta tanah air menurut Islam. Cinta tanah air merupakan tabiat alami atau fitrah dari manusia. Islam itu mengajarkan umatnya untuk cinta tanah air. Begitu pula di dalam Pancasila yang menjadi rumusan dan juga pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, mengajarkan kita untuk cinta tanah air melalui sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Semangat cinta tanah air dapat dimulai di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat melalui keteladanan. Sikap patriot dan cinta tanah air itu dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu menegakkan hukum dan kebenaran, yang kedua memajukan pendidikan, yang ketiga memberantas kebodohan dan juga kemiskinan,
dan lain-lain. Kesimpulan dari pembahasan materi ini yaitu, di dalam pandangan Islam, politik dan cinta tanah air merupakan hal yang harus dipahami dan dilakukan oleh umat muslim agar hidup yang dijalaninya dapat menjadi berkah. Terima kasih. Sekian pembahasan materi yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat.